Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Engkau bawa setiap hati kami di tempat ini untuk mengucap syukur. Kami percaya Tuhan bahwa kami berada dalam penyertaan Tuhan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau membawa korban pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau bawa cinta kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah. Sama-sama berkata, amin. Mari masuk hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita mau katakan bahwa kita tidak dapat hidup sendiri tanpa Tuhan. Setiap langkah kita, bahkan setiap detik, kita perlu Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, kami membutuhkan Engkau di setiap langkah hidup kami. Hati kami haus menantikan-Mu Tuhan. Hati kami haus Tuhan, menanti di bawah kaki-Mu Yesus. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dengan segenap hati. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. ku percaya. Kau Hanya pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. pengharapanku Amin. di dalam-Mu. Katakan Yesus, Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di
Mari Bapak Ibu katakan dengan segenap hati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain. Mari Bapak Ibu kita sama untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Yesus. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, selain Kau Yesus, ada yang kami andalkan selain Engkau Yesus. Sembah Dia Bapak Ibu. Kau hanya yang satu ku andalkan, hanya Engkau Yesus dalam hidup kami. Oh Yesus, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang ku sembah. Kami tinggikan, kami muliakan, hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Kami haus menantikan-Mu Tuhan. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Oh Yesus, kami mau sembah Kau, kami muliakan, kami tinggikan. Terima kasih. Tetap menyembah hadirat Tuhan. Kami menyembah-Mu, tiada yang lain yang ku andalkan Tuhan. Hanya Kau Yesus, jawaban hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Melalui pujian ini kita kembali diingatkan, apakah setiap kita tetap mau mengandalkan Yesus dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Dan saat ini Tuhan, Kau mau minta ampun ketika kami terkadang masih mengandalkan pikiran kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau melalui pujian ini Tuhan, kami mau mengandalkan, memprioritaskan Tuhan menjadi yang utama yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber jawaban setiap masalah yang kami hadapi, Engkau sumber kedamaian kami, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Kami mau katakan Kau satu-satunya yang kuandalkan dalam hidupku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang amin percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Sumber kedamaian. Katakan lebih lagi.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami. Yes. Yes, amin. Memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Oh, amin. Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersukacita. Yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Kami mau menghampirimu Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami. Karena kami percaya Engkau adalah sumber kekuatan kami. Amin. Katakan sama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, pada kaki Yesus. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Dia tak pernah berjanji gak ada hujan saudara. Amin. Tapi dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah dia janji hari akan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan saat topan datang melandamu. Sama-sama tangannya diangkat di atas kepala. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah,
Yesus, Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Amin. Katakan sama-sama, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan dengan iman, Dia ganti segala duka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Haleluya, tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu tetap percaya bahwa kita anak-anak Allah yang selalu diberikan kemenangan besar oleh Tuhan. Amin. Haleluya, sebab kita lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita siap-siap GBI Bethlehem, angkat panji tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Haleluya, kali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita mau sama-sama serukan. Kita mau nyanyi bergantian ya Bapak Ibu. Saya terlebih dahulu katakan. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih kencang saudara. Kita lebih dari pemenang. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Gak ada yang bisa melawan. Kita lebih
hadapan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari. Sama-sama katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya pada saat ini firman selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus berkata, marilah yang datang padaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus berjanji memberikan kelegaan bagi setiap kita yang percaya. Kami mau ajak Bapak Ibu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hatimu. Kami mau bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Oh. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali
Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih padamu Tuhan, buat sepanjang hidup kami sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih kami boleh berkesempatan untuk menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya Tuhan terberkati dengan nyanyian pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk kami membuka pikiran dan hati kami untuk Kau bentuk lagi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia, yang tak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau juga akan mengajar kami, memberikan kasih-Mu, juga Engkau akan memberikan teguran bagi setiap kami untuk kami hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, berkesempatan pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Menang atas iri hati dan kekecewaan. Ya, bagaimanapun keadaan saudara dan dimanapun keadaan saudara, mari kita buka hati kita, pikiran kita untuk Tuhan membentuk, untuk Tuhan mengisi dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Haleluya, puji Tuhan. Kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus dan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Yang seringkali terjadi adalah hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, sehingga dalam kenyataan membuat perasaan kecewa dalam hati kita. Kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin melayani Tuhan, kita juga rajin memberikan persembahan, juga persepuluhan sudah kita berikan dengan rela hati, dengan sukacita. Kita juga ada di dalam kegiatan pelayanan gereja. Ya, kita rajin dan antusias menyenangkan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dalam kenyataannya kita masih mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mengharapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, tapi yang terjadi malah yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Mengapa semua itu bisa terjadi? Saudara-saudara, semua bisa terjadi adalah untuk membuktikan iman kita, apakah kita semakin setia, apakah kita semakin kuat dan taat kepada Tuhan, ataukah mungkin kita semakin jauh dari Tuhan, atau kita mungkin bahkan jauh dari ibadah kita, ya, jauh dari Tuhan, membuat kita
tidak lagi menyukai ibadah yang dilaksanakan di gereja. Dan yang terakhir mungkin kita juga gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau Anda setuju katakan amin. Tuhan pasti punya rancangan dan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dalam bacaan firman yang sudah kita baca bersama, waktu itu Tuhan Yesus selesai berpesan kepada murid-muridnya, lalu ia pergi mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota. Ya, di kota-kota ini artinya Yesus seringkali memberitakan Injilnya di daerah Galilea, saudara-saudaraku. Sedangkan saat itu Yohanes Pembaptis ditangkap dan dimasukkan ke penjara oleh Raja Herodes. Karena Yohanes Pembaptis telah mencela tindakan dari Raja Herodes dengan menikahi saudara iparnya sendiri, yaitu Herodias. Dan karena di depan umum Yohanes menegur Herodes dengan terang-terangan, ya, engkau berdosa, hai Raja Herodes. Ya, orang benar dan orang baik seperti Yohanes Pembaptis mengalami suatu proses iman percaya kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Dia dimasukkan di dalam penjara oleh karena kebenaran. Ya. Apa yang membuat seseorang kecewa, maksud saya, saudaraku. Ya, yang pertama adalah keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk itu keadaan di penjara. Ya, saat itu Yohanes Pembaptis di penjara. Matius 11 ayat 2 berkata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Keadaan dan situasi yang buruk, yaitu di dalam penjara, saudara-saudara, bisa mengubahkan pikiran dan hati kita. Ya, bisa membuat seorang jadi bingung, jadi bimbang, jadi ragu. Apa yang harus diperbuatnya, apa yang harus dilakukannya. Ya, menjadi ragu-ragu dalam keadaan di penjara. Tapi semua orang bangsa Israel, tak ada yang meragukan soal ketokohan dan keterkenalannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, seorang penginjil, ya tentu seorang pembaptis, ya, pengkhotbah dan pembuka jalan bagi Yesus. Dia adalah anak Elisabet, ya. Dia adalah anak Elisabet, sepupunya Maria, ibu Yesus. Dan nama ayahnya adalah Zakaria. Zakaria adalah seorang imam besar yang bertugas di bait Allah. Saudara-saudara, Yohanes menjadi seorang nabi yang dihormati dalam pelayanannya oleh orang-orang Yahudi. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya, yaitu membaptis orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, mereka atau Yohanes Pembaptis berseru-seru, ya, bertobatlah, bertobatlah, memberitakan Injil Tuhan, ya. Tetapi Yohanes sebagai pembaptis juga dibenci oleh orang-orang kaum ini, maksud saya adalah ahli Taurat, ya, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, juga para imam-imam Yahudi. Mereka memusuhi, mereka membenci Yohanes Pembaptis. Mengapa kok dibenci? Karena Yohanes Pembaptis, ya, mereka membenci cara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Juga mereka membenci karena Yohanes memberitakan kabar baik, ya, Injil Tuhan, agar semua orang bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Ya,
Ia memberitakan Injil dan berkhotbah di mana-mana agar mereka bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Dan ia membaptis begitu banyak orang-orang Yahudi. Banyak orang berdatangan untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis membaptisnya di sungai Yordan, saudara-saudaraku. Makanya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini disebut baptisan pertobatan. Ya, tapi sesudah Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Yesus juga membaptis banyak orang, saudara-saudaraku. Ya, banyak, bahkan lebih banyak orang yang dibaptis dari Yohanes. Ya, Yesus membaptis lebih banyak orang. Yesus bukan hanya membaptis dengan air dan secara selam saja, saudara-saudaraku. Tapi Yesus membaptis yang lebih dari itu, memperlengkapi dengan baptisan Roh Kudus. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa Yohanes mengenal dan tahu siapakah Yesus itu. Walaupun tidak banyak lagi ya yang dibaptis oleh Yohanes, tapi itu tidak membuat ia kecewa. Tetapi itu juga ia tidak sakit hati dan iri hati kepada Yesus. Ya, Yesus memang harus lebih besar dan aku semakin kecil, semakin rendah, semakin tinggi. Yesuslah yang semakin ditinggikan dan aku semakin direndahkan. Itu kata Yohanes Pembaptis. Ya, banyak pelayan-pelayan Tuhan ataupun mungkin hamba-hamba Tuhan ya yang iri hati dan kecewa kalau ada orang yang lebih hebat dari mereka, lebih dahsyat urapannya dari mereka. Ya, kita harus bersyukur, kita harus memberikan apresiasi kepada mereka semua. Karena kasih karunia Tuhan yang dipakai, mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan kita tidak boleh iri, kita tidak boleh kecewa, ya, karena mereka lebih dari kita. Haleluya. Ya, kita nggak boleh iri dan kecewa karena orang-orang lain diberkati lebih dari kita. Banyak Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya, ia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara karena telah mencela perbuatan Raja Herodes yang telah menikahi saudara iparnya sendiri. Dan Yohanes berkata kepada Herodes, ya ini dalam bahasa sehari-hari, mungkin bahasa saya gitu ya, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, hai Raja Herodes. Wow, mungkin Raja Herodes saat mendengar itu mungkin langsung rambutnya naik atau jegrik bahasa Jerman ya, mendengar teguran yang sangat keras dari Yohanes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Raja Herodes, ya memang Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tidak sabar terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Tapi dengan berani ia menegur Raja Herodes yang berkuasa saat itu. Bayangkan saja saudara-saudaraku, bila seorang raja ditegur dengan keras seperti itu, mungkin raja langsung malu, mungkin raja itu gak bisa menutupi kemarahannya, ya, sehingga Yohanes Pembaptis langsung disuruh ditangkap dan langsung dijebloskan dalam penjara. Tapi Yohanes Pembaptis tidak kecewa. Yohanes tidak kecewa dengan apa yang dilakukannya, walau harus dipenjara, saudara-saudaraku, untuk membela kebenaran. Orang yang benar bisa saja dalam keadaan dan kondisi di penjara itu ya membuatnya berubah. Sehingga muncullah keraguan dalam diri Yohanes. Ia mempertanyakan apakah betul Yesus itu adalah Mesias. Jika betul Yesus itu Mesias, mengapa aku tidak dibebaskan? Mengapa aku tidak ditolong oleh Yesus? Mengapa aku harus dipenjara?
Yohanes mungkin mengalami kekecewaan karena sepertinya Yesus tidak menolong dia. Itulah sebabnya kemudian mendorong dia bertanya kepada Yesus melalui perantaraan murid-murid Yohanes. Keadaan dan kondisi setiap anak-anak Tuhan saat ini berbeda satu dengan lainnya. Namun kita punya Tuhan yang sama, saudara-saudaraku. Tuhan yang dulu, yang 2000 tahun yang lalu telah mati, telah dikuburkan dan bangkit dari kematian. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hidup hari ini, saudaraku, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Akan menghapuskan semua keraguan dan kekecewaan kita dan akan menggantikannya dengan kehadirannya, memberi kemenangan, memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya yang berseru, bersandar, menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Bila hari ini saudara sedang berharap, sedang menanti-nantikan pertolongan dan jawaban Tuhan, inilah saatnya saudara dapat berdoa kepada Tuhan kita, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, akan menolong saudara, akan memberi jawaban, jalan keluar bagi saudara-saudaraku. Katakan amin. Yang kedua, yang membuat seseorang kecewa adalah kedangkalan pengenalan akan Yesus. Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis itu mulai bimbang dan mempertanyakan Yesus, apakah ia benar-benar Mesias. Pengenalan akan Yesus atau pengenalan akan Allah yang dangkal, yang tidak utuh, saudara-saudaraku, bisa membuat kita mengalami kekecewaan dalam hati kita. Apakah hal yang paling penting di dunia ini bagi setiap orang Kristen? Saya ulangi, apakah yang paling penting di dunia ini bagi seorang Kristen? Hal yang terpenting bagi orang Kristen adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itulah yang paling penting dalam hidup kita. Setelah kita tahu bahwa Yesus, ya kita, penjuru selamat kita percaya dan bertobat, ya, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, hidup baru, ya, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang lama, dan kita hidup di dalam hidup yang baru dengan caranya Tuhan. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, saudara-saudaraku. Pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kerohanian yang benar dalam hidup kita. Alkitab mengatakan pengenalan akan Allah hampir setara dengan keselamatan itu sendiri. Yesus sendiri berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan adalah pengenalan akan Allah. Mari kita buktikan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi untuk kita bisa hidup kekal, ya, dan yaitu bahwa mereka mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua.
Menjadi seorang Kristen tidak bisa kita tidak bisa bertumbuh pengenalan akan Tuhan kalau tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mempunyai hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan adalah pencipta kita, pencipta langit dan bumi. Kita harus bersekutu dan kita harus intim dengan Tuhan. Banyak orang mengalami kekecewaan bila harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada banyak orang yang melayani Tuhan kecewa. Ada banyak orang yang iri hati melihat pelayan-pelayan yang lain terberkati. Melihat mereka, mereka diberkati, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku kok gak diberkati Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga kecewa dalam hatinya, sehingga tidak melayani Tuhan lagi, undur dari Tuhan, bahkan jauh dari Tuhan, meninggalkan hadirat Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Ya, tapi mintalah pada Roh Kudus kasih karunia Tuhan untuk memperlengkapi saudara-saudaraku, sehingga saudaraku bisa semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, banyak orang Kristen jatuh bangun imannya gara-gara Yesus dipandang hanya sebagai juru selamat saja. Hanya dipandang sebagai juru rawat saja. Dan Yesus itu dipandang hanya sebagai juru berkat saja. Tapi tidak diimani sebagai pribadi yang berdaulat atas hidup mereka. Pengenalan akan Yesus sungguh merupakan harga mati bagi orang Kristen. Tidak memandang Yesus hanya sebagai juru selamat saja. Kita tidak bisa bilang, pokoknya aku percaya sama Yesus, pasti aku masuk surga. Haleluya, puji Tuhan kalau kita bisa masuk surga. Dan kita percaya bahwa kita akan masuk surga. Tapi semua itu adalah kasih karunia Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang menentukan dan memanggil kita. Kasih karunia-Nya akan menyelamatkan kita. Ya, tapi pengenalan akan Allah dengan menjaga hidup kita tetap beribadah kepada Tuhan, menjaga kekudusan, menjauhkan diri dari berbuat dosa, ya, bersabar, lemah lembut, tidak tinggi hati, dan dapat menguasai diri. Itu yang diinginkan Tuhan. Dan yang penting bagi kita, dan tidak kalah pentingnya, tidak iri atas berkat orang lain. Orang lain diberkati, mengapa aku kok gak diberkati? Itu iri, dan akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Ya, tidak memandang Yesus sebagai juru rawat saja. Ya, tidak memandang Yesus sebagai juru rawat. Ya, artinya apa? Apa Yesus itu perawat, saudara-saudaraku. Ya. Yang selalu menyiapkan obat, ya, mengobati luka-lukamu, mengobati kekecewaanmu, mengobati sakit hatimu karena engkau iri. Ya, Yesus bukan perawatmu, saudara-saudaraku. Ya, memang Yesus akan menolong kita bila kita menjadikan Dia sebagai Allah dan sebagai dokter penyembuh yang ilahi. Haleluya. Yesus akan merawat dan menyembuhkan hatimu. Dikala engkau disakiti hatimu, ya, di saat engkau dikecewakan oleh pasangan hidupmu, di saat engkau dikecewakan oleh bosmu, di saat engkau dikecewakan oleh teman-temanmu, ya, tidak diperlakukan adil oleh sesamamu, ya, Yesus datang merawat saudara, menjamah, menyembuhkan sakit hatimu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, penguasa yang tunggal atas hidup kita. Jangan hanya dalam bibir dan mulut saja, saudara-saudaraku. Minta hikmat dan pengertian akan pengenalan
firman Tuhan akan Allah, sehingga semakin hari kita semakin teguh berpengharapan di dalam Tuhan, mencintai Tuhan, akhirnya menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Maukah saudaraku melayani Tuhan? Cintailah Tuhan, maka engkau akan mencintai pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang kecewa? Yang ketiga adalah kegagalan memahami maksud Tuhan. Apa kegagalan memahami maksud Tuhan itu? Matius 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Ketika Yesus ditanya oleh murid-murid Yohanes, maka Yesus berkata pada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Maka Yohanes memahami dan mengerti maksud Yesus. Dan kepada semua orang yang memahami, yang mengerti maksud Yesus, pasti tidak akan kecewa, pasti tidak akan iri hati, pasti tidak akan menolak Yesus. Tujuan Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus, bagi Tuhan kita. Dengan mempersiapkan banyak orang akan kedatangan Mesias, ya, kedatangan Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, jika Yesus benar-benar adalah Sang Mesias, lalu mengapa Yohanes kok dipenjara? Padahal semestinya Yohanes dapat berkhotbah lebih banyak lagi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, padahal Yohanes bisa melakukan atau membaptis lebih banyak lagi. Ya, padahal juga Yohanes bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Dan yang paling dinanti-nantikan oleh Yohanes, mengapa Yesus kok gak menolong Yohanes dan membebaskannya saat dia di penjara, saudara-saudaraku. Tapi Yesus menjawab keraguan-raguan dari Yohanes dengan tindakan-tindakan yang nyata. Ya. Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta dapat melihat, saudaraku. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang tuli dapat mendengar. Orang mati dapat dibangkitkan oleh Yesus. Dan kepada orang-orang yang miskin, Yesus memberitakan atau membawa kabar yang baik. Dengan bukti yang banyak ini, ya, maka identitas Yesus sudah jelas. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang turun dari sorga. Atine Yohanes akhirnya ayem, tentrem. Oh iya, Yesus itu adalah Mesias. Gak salah aku telah membaptis Yesus. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Jika kita kadang-kadang meragukan keselamatan kita, meragukan pengampunan dosa-dosa kita, ya, atau kita masih meragukan pekerjaan Allah dalam hidup kita, lihatlah dan buktikan ya kitab suci serta perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita tetap atau mungkin bertambah jauh dari Tuhan? Jika kita dulu gak sabaran, jika dulu kita kasar sama istri kita, mungkin juga pada anak-anak kita, ya kita suka memukul, kita juga sakar PDW,
gak mau dibilangi. Ya, kita juga minta selalu dinomorsatukan. Aku harus lebih dulu dinomorsatukan. Tidak menghargai orang lain, tidak menghargai istri atau suaminya, tidak menghargai suara anak-anaknya. Tapi setelah mengenal Yesus, pasti hidup kita diubahkan, pasti hidup kita berubah. Inilah pengenalan akan Tuhan. Ya, inilah cara Tuhan membentuk kita, menjadikan kita. Ya, pada saat kita ragu, jangan pergi ya kepada yang lain, tapi pergilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, carilah wajahnya, carilah kekuatannya, maka engkau akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, mendapatkan jawaban atas hidupmu, atas doa-doamu. Tuhan sudah berbuat banyak dalam hidup kita, tapi terkadang kita masih saja kesulitan memahami kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih saja tidak mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang sangat luas dan utuh bagi kita, saudara-saudaraku. Ya, Tuhan bisa memakai keadaan apapun untuk menolong kita. Tuhan dapat memakai keadaan apapun untuk membuka jalan bagi kita. Apa rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita? Ya, kita mesti tidak kecewa. Kita harus tidak iri hati kepada orang lain. Dalam keadaan buruk seperti Yohanes ketika di penjara, percaya pada Yesus dan yakin pada Yesus, ya, dalam keadaan seburuk apapun Tuhan tetap menjagai dan melindungi saudara. Yang kedua, kedangkalan pengenalan akan Kristus itu akan membuat iman kita semakin kerdil dan tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, kegagalan memahami maksud Tuhan membuat kita ya menjadi iri hati kepada orang lain, ya, kecewa kepada orang lain, ya, dan kecewa kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan biarkan kita kecewa dan iri hati. Itu akan menjauhkan hidup kita dari rencana dan rancangan Tuhan yang sudah indah dalam hidup kita. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semakin giat dan bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan agar kita memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu hidup kekal bersama Yesus di surga. Kiranya firman Tuhan memberkati, membuka pikiran dan hati saudara-saudaraku. Apapun yang saudaraku alami hari ini, jangan biarkan iri hati dan kecewa itu tetap tinggal dalam pikiran dan hati kita. Kita harus patahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan kedamaian, ketentraman dalam hati kita. Dan yang lebih dari itu, Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, bersyukur karena Engkau sendiri yang telah mengajarkan pada kami, membuka pikiran dan hati kami, agar kami tidak iri hati dan kecewa kepada orang lain. Orang lain mungkin lebih hebat, lebih pandai, lebih pintar, lebih kaya dari kami. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Allah yang maha kaya. Engkaulah Allah yang mengerti keadaan kami masing-masing. Dan kami bersyukur bila saat ini
firman-Mu telah membuka pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Engkau telah menjagai hati kami, sehingga kami tidak iri dan kecewa kepada orang lain, terlebih kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, seringkali mendukakan Engkau, menyakiti hatimu, jauh darimu, dan jauh dari ibadah kami. Tuhan, malam ini kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kuasa-Mu, roh-Mu yang perkasa akan menjamah, menyentuh setiap hati yang luka, hati yang kecewa, dengan iri hati kepada orang lain. Malam ini Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau diberi kesehatan, baik tubuh dan jiwa, roh-Mu sehat, sehingga Engkau dapat beribadah, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami bersama anak-anaknya. Kiranya Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Engkau dan membimbing setiap kami jemaatnya dengan hikmat urapan surgawi yang melimpah Kau curahkan bagi hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan, Kau juga menyertai di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Tuhan tambah-tambahkan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Juga Kau berkati semua jemaatnya. Juga gereja-gereja cabang, baik Slorejo, Resap Ombo, Pujiarjo. Kiranya semua diberkati Tuhan. Dan setiap kami yang bergabung dalam doa malam ini, dan biarlah mereka juga terberkati oleh kebenaran firman ini, oleh ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.